Kebakaran adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap, uap air, karbon monoksida, karbon dioksida, atau produk dan efek lain. Api adalah reaksi kimia dari beberapa elemen yang mengalami reaksi pembakaran dan menghasilkan panas, cahaya, dan hasil reaksi kimia lainnya. Api dapat terjadi karena adanya 3 unsur segitiga api yang saling berhubungan, yaitu adanya bahan bakar atau fuel, meliputi bahan padat, cair, dan gas yang dapat terbakar dan tercampur dengan oksigen dari udara. Sumber panas atau heat, yaitu pemicu kebakaran dengan energi yang cukup untuk menyalakan campuran antara bahan bakar dan oksigen dari udara. Oksigen dengan kadar minimum 16% dapat menjadi unsur penting pembentuk api, sedangkan dalam udara normal yang kita hirup terdapat kandungan 20% oksigen. Kebakaran dapat juga terjadi karena ada tambahan unsur keempat, yaitu reaksi berantai pada pembakaran, sehingga dimensi segitiga api menjadi model baru yang disebut dengan bidang 4 api atau yang sering disebut juga tetrahedron of fire. Jenis kebakaran. Kelas kebakaran A. Kelas kebakaran A adalah kebakaran yang dipicu oleh benda padat mudah terbakar. Misalnya, daun kering, kertas, kain, kayu, dan benda-benda serupa. Ciri khas dari kelas kebakaran A adalah jika bahan bakarnya terbakar, maka akan menjadi arang. Kelas kebakaran B. Kelas kebakaran B adalah kebakaran yang banyak disebabkan oleh benda cair mudah terbakar. Contoh dari benda cair mudah terbakar adalah bensin, alkohol, cat, minyak goreng, dan sebagainya. Kelas kebakaran C. Kelas kebakaran C adalah kebakaran yang timbul dari adanya malfungsi atau korsleting listrik. Biasanya, kebakaran ini terjadi karena naik turunnya daya listrik atau ada kerusakan komponen pada alat elektronik. Kelas kebakaran D. Kelas kebakaran D adalah klasifikasi kebakaran yang disebabkan oleh logam. Biasanya, ini terjadi pada jenis logam seperti litium yang ada pada batu baterai. Namun, menurut National Fire Protection Association atau NFPA, yang merupakan organisasi teknik dan pendidikan internasional yang memajukan ilmu pengetahuan dan metode pencegahan maupun proteksi kebakaran, ada 2 kelas lagi, yaitu kelas E, yakni kebakaran yang terjadi pada bahan-bahan radioaktif. Kelas K, kebakaran yang terjadi pada bahan masakan. A. Tahap penyalaan. Tahap ini ditandai dengan munculnya api. B. Tahap pertumbuhan atau growth period. Api mulai berkembang sebagai reaksi dari bahan bakar. C. Tahap flashover. Flashover secara umum didefinisikan sebagai masa transisi antara tahap pertumbuhan dengan tahap pembakaran penuh. Proses berlangsungnya sendiri sangat cepat, berkisar 300 sampai dengan 600 derajat. D. Tahap pembakaran penuh atau fully developed fire. Pada tahap ini, kalor yang dilepaskan atau heat release adalah yang paling besar, karena kebakaran terjadi di seluruh ruangan. Seluruh material dalam ruang terbakar, sehingga temperatur dalam ruang menjadi sangat tinggi, mencapai 1200 derajat Celcius. E. Tahap surut atau decay. Tahap surut tercapai bila material terbakar sudah habis
dan temperatur ruangan berangsur turun. Selain penurunan temperatur, ciri lain tahap ini adalah turunnya laju pembakaran. Pada tahap ini, perkembangan api kembali sebagai fungsi dari material yang terbakar. Semakin menyusut bahan-bahan yang dapat terbakar dalam ruangan, semakin api surut. Prosedur dan metode pemadaman kebakaran. A. Pendinginan atau cooling. Suatu kebakaran dapat dipadamkan dengan mendinginkan permukaan dan bahan terbakar dengan menggunakan bahan semprotan air sampai mencapai suhu di bawah titiknya. B. Penyelimutan atau smothering. Suatu kebakaran dipatasi dengan memutus hubungan dengan oksigen atau udara yang diperlukan dalam terjadinya proses kebakaran. C. Pemisahan bahan yang terbakar. Suatu kebakaran dari bahan yang terbakar dapat dipisahkan dengan jalan menutup aliran yang menuju ke tempat kebakaran atau menghentikan suplai bahan bakar yang dapat terbakar. D. Memutus rantai reaksi. Pemutusan rantai reaksi pembakaran ini dapat dilakukan secara fisik, kimia, atau kombinasi fisik-kimia. Secara fisik, nyala api dapat dipadamkan dengan peledakan bahan peledak di tengah-tengah kebakaran. Secara kimia, pemadaman nyala api dapat dilakukan dengan pemakaian bahan-bahan yang dapat menyeramat hidroksid atau OH dari rangkaian rantai reaksi pembakaran.